Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Qabla an nabda hadhihi ad-dirasah hayya naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melaksanakan yaitu majelis atau ta'lim rutin kita pada weekend ya, akhir pekan, entah itu hari Sabtu atau hari Ahad malam. Dan masih dengan kitab yang sama, yaitu kitab Ayyuhal Walad, karya dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal walad yang artinya wahai anakku. Kita lanjut ya untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini temanya adalah anjuran Imam Al-Ghazali. Jadi dalam surat beliau yang tercantum dalam Ayyuhal Walad ini, beliau memberi pesan agar hendaknya kita tidak mensia-siakan waktu. Kita punya waktu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya, berkata sang penulis kitab, semoga Allah merahmati beliau, ayyuhal walad, wahai anakku, nak, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluh. Wahai anakku, nak, di antara hal-hal yang pernah dinasihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabda beliau yang bunyinya begini: alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuhu. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu fal yatajahhaz ilan nar. Wa fi hadhihi an-nasihati kifayatun li ahli al-ilmi. Jadi Imam Al-Ghazali menyampaikan, nak, di antara nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabda beliau yang bunyinya begini. Tadi sudah kita sampaikan ya bahasa Arabnya, artinya bahasa Indonesianya, di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah si hamba tadi
menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda bahwasanya berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah si hamba tadi itu menyibukkan diri, hari-harinya sibuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini bisa kita fahami dengan bahasa yang lebih mudah bahwa maksud berpalingnya Allah Subhanahu wa taala itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada si orang tersebut. Faham maksudnya ya? Nangkep ya? Nah, apa ciri-cirinya? Apa tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak peduli dengan orang itu? Tandanya adalah kalau orang tersebut, si hamba tersebut, sehari-harinya dia sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini kita tidak perlu melihat kesana kemari ya, enggak perlu melihat orang lain. Lihat saja diri kita sendiri. Tiap hari yang kita lakukan ini hal yang berfaedah atau tidak? Tiap waktu yang kita laksanakan ini perbuatan yang berguna atau tidak? Perbuatan yang bermanfaat atau tidak? Paham sampai sini? Ya. Hati-hati. Kalau misalnya sehari-hari kita ini melaksanakan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak bermanfaat, hati-hati. Bisa saja kita termasuk golongan orang-orang yang sudah tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian lanjutannya, sesungguhnya seseorang yang sesaat dari umurnya berlalu untuk selain tujuan dia diciptakan atau ibadah ya. Sesungguhnya seseorang yang sesaat saja, sebentar saja itu berlalu sehingga dia lalai untuk ibadah, maka pantaslah untuk orang itu penyesalan selama-lamanya. Nah, ini kan kita sudah hafal ya ayatnya di surah apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku ciptakan jin dan manusia dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk senantiasa beribadah kepada-Aku, kata Allah. Artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya agar selalu apa? Beribadah. Makanya kalau sedikit saja ada kelalaian dalam aktivitas kita, lalai dari apa? Lalai dari ibadah. Maka yang seperti ini pantaslah untuk menyesal dia nanti. Paham tidak? Paham ya? Artinya di sini jangan sampai sedetik saja hidup kita itu tidak melakukan ibadah. Ibadah itu apa? Macam-macam. Tidak cuma sholat, tidak cuma ngaji, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ibadah bukan itu? Ibadah. Ya, maka jangan sampai diri kita lalai meskipun sebentar. Yang ringan-ringan saja, ibadah itu tidak berat sebenarnya. Yang bikin berat apanya? Kita manusianya. Contoh misalkan sholat sunnah tahajud, itu sunnah apa wajib? Sunnah. Jadi berat kenapa? Karena ada segelintir orang yang mewajibkan. Itu yang bikin berat. Paham tidak? Paham? Sholat duha sunnah apa wajib?
sunnah. Kok berat? Ya karena ada saja orang-orang iseng yang mewajibkan sholat duha. Jadi berat. Paham tidak? Puasa Senin Kamis. Berat apa berat itu? Ringan sebenarnya kan. Artinya kalau kita memang belum mau untuk puasa Senin Kamis, gimana? Dosa nggak? Tidak dosa. Ringan sebenarnya bagi yang terbiasa. Ya kan? Tapi kadang yang bikin berat karena ada yang mewajibkan itu tadi. Kalau buat latihan ya nggak apa-apa. Latihan supaya terbiasa rajin tahajud, nggak apa-apa. Latihan supaya nanti terbiasa untuk sholat duha, terbiasa untuk puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kepada mewajibkan, nah ini nih yang keliru nih. Paham ya? Bisa ditangkap ini. Ya. Di ibadah itu ringan sebenarnya. Ibadah apapun ringan. Ya. Cuma kadang-kadang ada yang beberapa unsur tertentu yang memaksakan kehendak sehingga kesannya berat. Itu dia. Ya. Kemudian lanjut. Barang siapa yang telah melampaui usia 40 tahun tetapi walam yaghlib khairuhu syarrahu wa man jawazal arba'in, barang siapa yang telah melampaui, telah mencapai usia 40 tahun walam yaghlib khairuhu syarrahu, tetapi kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk berada di neraka. Wa fi hadhihi an-nasihah kifayatun li ahli ilm, dan nasihat ini kiranya sudah cukuplah bagi kita para ahli ilmu, ya para penuntut ilmu lah gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya ini perhatikan nih. Ya, di antara kita ada yang sudah 40 tahun lebih, ya alhamdulillah. Ada yang pas 40 tahun, ada yang mau menuju 40 tahun. Di sini di hadis ini dikasih perhatian, dikasih peringatan untuk orang-orang yang usianya sudah sampai 40 tahun. Kenapa? Kenapa? Ya karena usia 40 tahun ini usia yang dianggap sudah matang. Harusnya sudah matang ini orang nih. Ya. Maka di sini disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam, siapapun manusia, siapapun kita yang usianya sudah lebih 40 tahun tapi kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya. Paham tidak? Ini orang udah 40 tahun tapi kebaikannya kalau dibandingkan dengan keburukannya masih lebih banyak hal yang buruk. Paham maksudnya? Maka orang yang seperti ini hati-hati. Siap-siap dia untuk menuju neraka kalau tidak insaf, kalau tidak taubat. Karena orang kalau sudah 40 tahun, 40 lebih lah, contoh 42 misalnya. Kita lihat ini orang usia 42 nih. Karakternya bagaimana? Oh Masya Allah, ini orang baik, ini orang sopan, tidak zalim sama siapapun. Insya Allah seterusnya sampai usia 43, 45 sampai wafat dia akan begitu karakternya. Paham? Ya. Tapi kalau dia misalnya udah usia 40-an yang muncul adalah karakter yang suka marah, gampang apa? Gampang emosi, suka nyalahin orang, ketika di introspeksi ketika dikoreksi tidak mau introspeksi, itu bakal terus-terusan
sampai dia usia 42, 43, 45 sampai mati, begitu sifatnya. Paham sampai sini? Ya. Makanya di sini diwanti-wanti, kalau sampai 40 tahun kebaikanmu lebih rendah daripada keburukanmu, maka yang begini nih pasti akan kemana? Ke neraka. Hati-hati. Dan kita semuanya, ya, terutama para kawan-kawan yang belum mencapai 40 tahun, kita sama-sama berdoa, ya, semoga mencapai usia 40 tahun. Sebelum mencapai usia 40 tahun, yang belum mencapai usia 40 tahun disampaikan oleh Allah menuju usia 40 tahun dalam keadaan taat kepada Allah, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, dan lain sebagainya, penuh dengan kebaikan. Amin. Dan yang sudah 40 tahun, kita juga sama-sama berdoa, semoga engkau sekalian yang sudah 40 tahun atau bahkan lebih, semoga usianya barokah, senantiasa taat kepada Allah. Amin. Senantiasa dipenuhi kebaikan, senantiasa dipenuhi dengan kemurahan hati. Amin. Senantiasa dipenuhi dengan kasih sayang, sifat kasih sayang. Amin. Sehingga nantinya semua kita ketika sudah wafat meninggalkan dunia ini masuk kategori husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja ya untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Naftatim bil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.